KPU ini memang ternyata banyak orang yang mengatakan kerjanya 5 tahunan gitu ya. Kalau tidak ada pemilu sepertinya tidak ada kerjaannya KPU. Ini maksudnya apa? KPU terdampak nggak sih terkait efisiensi dengan program kerjanya KPU, Pak? Jadi sebetulnya dari tahun sebelumnya juga sudah melakukan langkah-langkah efisiensi ya. Pegawai itu juga ikut berkontribusi dalam melakukan efisiensi. Halo teman pemilih, ketemu lagi di ngobrol seputar pemilu dan pemilihan di edisi konten ngopi kita. Dan seperti biasanya, saya bersama teman-teman saya, ada Alesta Rezal, ada Rangga, dan juga Ya, Halo. ngopi kita kali ini kedatangan tamu sangat spesial ya. Siapa lagi? Kalau bukan Sekretaris KPU Provinsi NTB, Bapak Mas Ansori Wijaya. Luar biasa. Kita juga kaget-kaget gimana gitu ditodong-todong di lapangan ini. Tiba-tiba disuruh pakai mic. Ya, tapi sebagai pelayan ya harus siap saja melayani kan? Siap. Begitu. Iya. Kebetulan kita lagi di mana ini? Di mana? Balon. Sembalun. Sekarang kita lagi di Sembalun, ya, di kebun salah kopi. satu tempat ngopi Betul sekali. yang pemandangan alamnya keren sekali. Keren. Ya, Ya. Jadi nanti teman-teman pemilih itu bisa datang ngopi ke sini. Begitu. Kira-kira begitu. Ngomong-ngomong nih Pak, sekarang agendanya nih apa nih sedang dilakukan sekarang ini? Sibuk apa KPU sekarang, Pak? Oh iya. Itu ya. Jadi KPU ini memang ternyata banyak orang yang mengatakan kerjanya 5 tahunan gitu ya. Kalau tidak ada pemilu sepertinya tidak ada kerjaannya KPU. Itu bukan kita menyalahkan kita tidak menyalahkan pendapat masyarakat yang seperti itu ya. Jadi mungkin saja memang ya harus kita akui bahwa ini karena kita kurang berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, kesempatan-kesempatan ini bagus sebetulnya kita sambil jalan-jalan kita bisa berkomunikasi, merancang pesan, terus kita komunikasikan ke masyarakat. Jadi ini kita harus sampaikan apa yang dikerjakan oleh KPU. Jadi KPU itu tidak hanya bekerja pada saat tahapan pemilu atau pilkada. Kalau kita misalnya berhitung nih, kalau pelaksanaan pemilu itu selama 2 tahun, tahapannya itu selama 2 tahun. Kalau pilkada itu 1 tahun, nah itu artinya 3 tahun. Nah, 2 tahun berikutnya itu ngapain KPU? Nah itu pertanyaan Publik, ya? kritis dari publik begitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan kekosongan selama 2 tahun ya, itu pertama melaksanakan evaluasi tahapan-tahapan pemilu dan pilkada, kemudian penguatan SDM, kemudian melaksanakan 3 program prioritas nasional itu, yaitu pendidikan pemilih secara berkelanjutan, pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas teknologi informasi. Ini baru 5 yang saya sebutkan. Ternyata kita juga secara internal harus melakukan tidak hanya penguatan SDM, peningkatan atau penguatan kapasitas KPU itu sendiri, sekretariat KPU itu sendiri, itu juga harus menjadi perhatian kita di KPU provinsi maupun di KPU kabupaten kota. Makanya kenapa di KPU provinsi NTB itu sepertinya tidak pernah berhenti bekerja. Pertama, kita dalam rangka penyiapan itu kita melaksanakan evaluasi sakit secara rutin. Nah, evaluasi sakit ini tidak hanya berjalan 1-2 bulan, tapi dia memiliki tahapan yang jelas sampai dengan September nanti evaluasinya oleh KPU RI. Dari Januari awal tahun sampai dengan September itu maka kita melakukan kerja-kerja penguatan di bidang sakit ini. Jadi
Karena itu KPU NTB dievaluasi sakit tahun 2024 yang penghargaannya diberikan tahun 2025. Itu KPU Provinsi NTB memperoleh nilai tertinggi, kategori tertinggi yaitu 80,60. Itu ya ini apa namanya yang tertinggi secara nasional. Kemudian di KPU Provinsi NTB khususnya karena kita sudah pernah memperoleh predikat WBK dari Kemenpan RB, kita juga sudah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas, wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Nah, ini pencanangan sudah kita laksanakan di akhir tahun 2025 kemarin. Nah, ini nanti kita memproyeksikan diri di tahun 2026 ini kita berupaya menjadi salah satu provinsi yang akan dilakukan evaluasi oleh tim penilai internal TPI yaitu KPU RI, dalam hal ini oleh Inspektorat. Kemudian mudah-mudahan kita bisa diikut sertakan sebagai satker yang akan dievaluasi oleh tim penilai nasional atau TPN dari Kemenpan RB. Ada nggak program yang untuk mendorong masyarakat untuk melaporkan diri secara? Ya, memang ini kita juga KPU NTB ini memiliki beberapa program inovasi ya. Itu yang saya katakan di dalam masa-masa non tahapan ini KPU Provinsi NTB bersama KPU Kabupaten Kota tentunya itu ikut aktif terus melakukan mencari ide-ide yang sifatnya inovasi dalam rangka menunjang pekerjaan. Salah satunya itu adalah ide atau inovasi melalui GoFood. Di sini ada gagasan menggabungkan dua kegiatan sekaligus, yaitu menerima pengaduan masyarakat terkait dengan data pemilih, dan pada saat yang bersamaan ketika tim turun memverifikasi data tersebut, tim juga langsung melakukan edukasi atau melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat, di mana petugas GoFood itu akan menuju atau akan turun di lapangan. Itu juga memang tidak masif sosialisasinya atau pendidikan pemilihnya, tetapi pada lokus-lokus yang ketika kita menerima laporannya, di sana kita lakukan edukasi tersebut. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting, ada inovasi dalam bentuk GoFood ini. Jadi mudah-mudahan ini adalah inovasi yang bagus, mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada nomor telepon hotline-nya yang bisa dihubungi, nanti bisa di-share. Nanti bisa dilihat di bawah. Ya, gitu ya. Supaya masyarakat tuh aktif melaporkan. Supaya nanti petugas kita datang ke lokasi tersebut, ke lokasi masyarakat. Mumpung sama Pak Sekretaris ini jadi ingin kepo sedikit. Ya. KPU terdampak nggak sih terkait efisiensi dengan program kerjanya KPU, Pak? Ya, jadi ini memang salah satu kebijakan nasional itu adalah dalam rangka efisiensi BBM ya. Kita sebelum peristiwa global perang Iran dengan Amerika dan sebagainya yang membawa pengaruh, sebetulnya kita sudah dari tahun sebelumnya juga sudah melakukan langkah-langkah efisiensi ya di kantor. Langkah-langkah efisiensi itu artinya yang kita lakukan sebatas misalnya pada saat itu adalah membatasi pemakaian penggunaan energi, misalnya lampu dibatasi, malam tidak semua lampu nyala begitu. Kemudian pada aktivitas bekerja juga kita selalu mengingatkan teman-teman untuk mempergunakan alat kerja atau mempergunakan energi itu sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi tidak lagi mempergunakan misalnya komputer itu untuk YouTube seharian itu tidak, atau untuk selancar seharian yang itu untuk keperluan pribadi tidak. Nah, kita mulai selektif mempergunakan fasilitas-fasilitas kantor
untuk kepentingan dinas. Jangan sampai kita justru tidak mendukung program efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian setelah setahun berjalan, ternyata terjadi peristiwa perang ini yang di Timur Tengah. Itu ada kebijakan pemerintah ternyata akhirnya melaksanakan pekerjaan dari rumah, di mana KPU juga melalui surat edaran Pak Sekjen sudah memerintahkan kepada seluruh KPU dan KPU provinsi serta KPU kabupaten kota untuk melaksanakan WFH atau work from home atau bekerja dari rumah selama 1 hari dalam 1 minggu. Artinya kemudian itu langsung ditetapkan bahwa WFH itu dilaksanakan setiap hari pada setiap hari Jumat. Nah, ini kalau untuk KPU provinsi itu berlaku WFH itu hanya untuk pegawai eselon 4 atau kasubag ke bawah. Jadi kasubag dan staf itu pada hari Jumat itu bekerjanya dari rumah. Tapi bekerjanya di rumah itu bukan seenaknya mereka terus keluaran begitu. Nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Memang bekerja dari rumah, jelas itu di sana adalah bekerja dari rumah. Tujuannya adalah supaya pegawai itu juga ikut berkontribusi dalam melakukan efisiensi energi ini begitu. Nah, inilah bentuk dukungan KPU. Teman pemilih, begitu saja informasinya, walaupun singkat tapi banyak sekali nih informasi yang bisa kita berikan kepada teman pemilih semuanya. Selanjutnya setelah ini kita akan jalan-jalan lagi ya. Sayang kalau kita nggak explore sendiri. Oke, terima kasih teman pemilih sudah bersama kita di ngopi seputar pemilu dan pemilihan bersama kami di KPU Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di edisi ngopi selanjutnya. Terima kasih teman pemilih.